Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nibanu Khofia. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Saya akan melanjutkan cerita yang kemarin pada bab 4, yakni Syariah Aswaja An-Nahdiyah. Al-Quran dan Al-Hadis diturunkan secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Disampaikan kepada manusia menurut kebutuhan, kepentingan, dan situasi serta kondisi yang berbeda-beda. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, umat manusia menerima ajaran langsung dari beliau atau dari para sahabat yang hadir ketika beliau menyampaikan. Setelah beliau wafat, para sahabat termasuk 4 khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali menyebarluaskan ajaran Islam kepada generasi berikutnya. Dengan perkembangan zaman serta kondisi masyarakat yang kian dinamis, banyak persoalan baru yang dihadapi oleh umat. Seringkali hal yang muncul itu tidak terdapat jawabannya secara tegas dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Maka, untuk mengetahui hukum atau ketentuan persoalan baru tersebut, upaya ijtihad harus dilakukan. Sesungguhnya ijtihad itu sudah dilakukan oleh sahabat ketika Kanjeng Nabi masih hidup. Yakni ketika sahabat menghadapi persoalan baru tetapi tidak dapat ditanyakan secara langsung kepada Rasulullah SAW. Seperti yang pernah dilakukan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal saat ditugasi mengajarkan Islam ke Yaman. Pola pemahaman ajaran Islam melalui ijtihad para mujtahid lazim disebut madhab. 4 madhab yang sering kita ketahui yakni Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Nah, kenapa harus 4 madhab? Alasan memilih kenapa 4 madhab saja yakni: yang pertama, kualitas pribadi dan keilmuan mereka sudah masyhur. Jika disebut nama mereka, hampir dapat dipastikan mayoritas umat Islam di dunia mengenal dan tidak perlu lagi menjelaskan secara detail. Alasan yang kedua, yakni keempat imam madhab tersebut merupakan imam mujtahid mutlak mustaqil, yaitu imam mujtahid yang mampu secara mandiri menciptakan manhaj al-fikr, pola, metode, proses, dan prosedur istinbat dengan seluruh perangkat yang dibutuhkan. Alasan yang ketiga yakni para imam mazhab tersebut memiliki murid yang secara konsisten mengajar dan mengembangkan mazhabnya yang didukung oleh buku induk yang masih terjamin keasliannya hingga saat ini. Alasan yang keempat yaitu ternyata para imam madhab itu mempunyai mata rantai dan jaringan intelektual di antara mereka. Imam Abu Hanifah ketika haji pernah bertemu dengan Imam Maliki di Madinah. Lalu terjadi dialog ilmiah yang berakhir saling memuji di antara keduanya. Hal tersebut membuat muridnya Imam Abu Hanifah yakni Imam Muhammad bin Hasan tertarik untuk belajar mazhabnya Imam Maliki selama 2 tahun. Imam Syafi'i yang sudah lama menjadi murid Imam Malik dan selama 9 tahun mengikuti mazhab Maliki tertarik untuk belajar mazhab Hanafi. Beliau berguru kepada Imam Muhammad bin Hasan yang saat itu menjadi pengganti Imam Abu Hanifah yang telah wafat. Dan yang terakhir ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad yang kedua, Imam Ahmad bin Hambal sudah cukup lama belajar pada Imam Syafi'i. Kalau diperhatikan, keempat imam madhab tersebut mempunyai sikap tawadhu dan saling menghormati. Kebesaran dan popularitas masing-masing tidak mempengaruhi sikap dan perilaku akhlakul karimahnya. Itu merupakan citra terpuji dari para pemegang amanah keilmuan yang luar biasa. Hal demikian patut diteladani oleh para pengikut madhab selanjutnya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.